kita kelompok dua untuk membahas kali ini kita akan diskusi mengenai sebuah kasus yang cukup menarik nih, yaitu kantor BPN di Lumajang digeledah terkait alih fungsi lahan sungai menjadi perumahan. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak nih? Atau udah ada yang pernah baca gimana bisa terjadinya ini? Sedikit itu ya, sedikit saya berikan apa ya outline-nya. Jadi BPN Lumajang ini digeledah oleh penyidik Kejari dan penggeledahan ini dilakukan karena ada dugaan alih fungsi lahan. Kemudian kasus ini terjadi di Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono, yang luasnya sekitar 9.600 meter persegi. Jadi ada dugaan bahwa terjadi penyelewengan aturan oleh BPN Kabupaten Lumajang. Dari Mas Bram. Mas Bram tadi udah sempat baca nih sedikit mengenai kasusnya. Kira-kira tahapan-tahapan yang udah dilakuin dari kasusnya ini apa aja coba? Coba Kalau tadi yang ku diberikan. baca, Mas, itu ada 4 Mm-mm. tahapan nih. Kalau yang pertama itu ditemukannya lahan seluas 9.600 meter persegi di bantaran sungai yang diduga itu telah dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, itu Kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor BPN Lumajang sendiri dengan menyita beberapa dokumen penting. Itu ada 3. Pertama itu 3 peta wilayah dari 2 kecamatan. Terus yang kedua itu ada peta sertifikat tanah. Sama yang ketiga itu ada peta RT RW dari Kabupaten Lumajang. Lalu untuk poin ketiga itu hingga saat ini pun ada sebanyak 22 orang saksi yang telah diperiksa terkait kasus ini. Lalu dan poin yang terakhir itu perkaranya pun masih dalam proses penyidikan dan belum bisa ditetapkan siapa tersangkanya. Gitu sih Mas, yang udah saya tangkap tadi. Oke, berarti kasusnya masih berjalan ya. Kalau Ya. dari Mbak Fauziah nih sebagai sarjana teknik ya, mungkin agak mengerti nih teknisnya gimana nih. Bisa dijelasin nggak Mbak? Kira-kira kenapa sih bisa terjadi penyelewengan kayak gini nih? Ya Mas, mungkin dari pendapat saya ya, karena Mm-mm. kebutuhan akan lahan tinggi kali ya daerah sana, sehingga mungkin memanfaatkan daerah yang seharusnya memang tidak boleh dibangun perumahan. Nah itu akibatnya terjadi pengalihan fungsi lahan yang awalnya jadi awalnya sungai menjadi perumahan. Mungkin dulunya itu dia sungai, mungkin karena keadaan bencana alam karena banjir bandang bisa jadi daratan dan sungai jadi mendangkal. Nah dimanfaatkan oleh Oke, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. oke. Jadi, jadi sebenarnya boleh-boleh aja ya untuk alih fungsi asal sesuai aturannya ya. Ya betul. Oke, kalau dari Mbak Mia nih, kira-kira kaitannya dari kasus ini apa sih yang bisa kita ambil nih dari kasus ini? Seperti kata Mas Duta tadi, mungkin alih alih fungsi ini boleh-boleh aja asalkan ada peraturan yang mengikat gitu ya. Tapi kalau kasus yang di Lumajang ini sepertinya tidak ada undang-undangnya atau peraturannya gitu. Tiba-tiba udah jadi alih fungsi gitu kan. Nah, ini sangat bertentangan nih dengan sifat loyal sesuai dengan core value dari berakhlak gitu ya. Nah, ini kan kita harus berdisiplin tinggi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara agar dapat dipercaya dan tidak merugikan pihak manapun. Sedangkan dari kasus ini katanya merugikan negara juga triliunan gitu ya. Terus kita juga perlu Oke. nih untuk menjaga nama baik instansi negara sesuai dengan wewenang dan tugas kita yang diberikan kepada kita. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia pada NKRI dan pemerintahan yang sah. Begitu. Mas Tuta, terima kasih. Oke, siap. Bagus banget nih tanggapan dari Mbak Mia. Jadi, walaupun itu boleh, kita harus tetap tetap pada stay pada aturannya. Kalau nggak ada aturan, jangan dilakukan. Karena ini kaitannya kalau udah begini, kaitannya udah mencoreng nama baik nih. Oke, kalau dari Mbak Ibun, kira-kira output dari diskusi ini apa sih pentingnya? Misalnya nilai-nilai Oke, apa yang bisa kita ambil? oke, baik Mas. Jadi berkaca pada kasus BPN Lubajang ini, dia menciderai nilai berakhlak terutama di loyal ya Mas. Maka hal yang perlu dilakukan itu pertama melakukan pencegahan. Nah, pencegahan ini pertama sekali itu di diri ASN-nya sendiri. Itu harus memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan tata ruang dan pertanahan. Nah, kedua juga bisa melalui pengawasan internal dan kolaborasi nih dalam pengendalian tata ruang agar menguatkan mekanisme verifikasi dan validasi dokumen sebelum sertifikat itu terbit. Kemudian juga meningkatkan komitmen untuk menolak gratifikasi atau intervensi ilegal. Itu saja sih Mas yang bisa diambil dari output atau hasil diskusi ini agar kasus BPN Lumajang ini tidak terjadi lagi nih ke depannya. Oke, Begitu. jadi kita harus tetap ya balik lagi ke peraturan, harus kita ikuti dengan baik, komitmen dan gratifikasi itu harus ditolak, benar ya. Intervensi luar juga Benar. kita sebagai Iya. ASN di BPN ini sangat punya kepentingan nih. Hmm. Kemudian dari kasus ini bisa kita dapatkan bahwa
kasus ini harus kita jadikan cerminan atau refleksi untuk mewujudkan layanan pertanahan yang nggak cuma cepat, tapi sesuai aturan. Oke, kalau dari Mas Bram, kira-kira bisa disimpulkan, karena udah cukup lumayan lama nih kita diskusi. Oh ya, berarti kalau dari kesimpulan saya nih, kita sebagai ASN itu juga kita itu harus mendukung juga dari visi organisasinya juga untuk menghadirkan layanan pertanahan yang ya selain cepat itu juga transparan dan juga bebas dari KKN. Terus kita semua juga perlu untuk mendukung misi dari membangun kepercayaan publik itu melalui birokrasi yang bersih dan juga berintegritas. Untuk itu ya marilah kita semua untuk menjaga loyalitas, mematuhi aturan yang berlaku, dan juga kita semua untuk selalu menjaga nama baik dari instansi kita sendiri yaitu ada BPN. Gitu sih Mas kesimpulannya. Oke, keren, keren banget nih. Oke, sekian ya diskusi kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Iya, Oke, semuanya. terima kasih semuanya.